Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah salat zuhur berjamaah yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Teriwayatkan secara marfu dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, mereka mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Berkumpulnya kita pada siang hari ini setelah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, untuk kembali melanjutkan talabul ilm dan atafaqquh fid din di antara kita dengan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di pembahasan fikih salat sunnah, dan sebelumnya terpisahkan dengan pembahasan fikih atau menyambut Ramadan, karena berdekatan dengan bulan Ramadan di dua pertemuan atau satu pertemuan kita yang sebelumnya. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali kepada bab yang keempat, yang kelima dari kitab Al-Fiqhul Muyassar terkait fikih salat sunnah. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas dan mengetahui keutamaan salat sunnah dan hikmah kenapa Allah Jalla wa Ala mensyariatkan banyak salat sunnah setelah salat 5 waktu yang wajib. Juga telah kita ketahui pada beberapa pertemuan yang sebelumnya tentang pembagian atau berbagai macam salat sunnah. Ada yang waktunya terbatas dengan waktu-waktu yang Allah Jalla wa Ala tentukan, dan ada juga yang waktunya tidak terbatas dengan waktu-waktu tertentu selain dari 5 waktu terlarang yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib dalam sehari dan semalam yang kurang lebihnya ada 12 rakaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'ah illa banallahu lahu baitan aw illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan salat di dalam setiap harinya sebanyak 12 rakaat kecuali Allah Jalla wa Ala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Juga datang di dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan arba'an qabla dhuhr wa raka'ataini ba'daha.
wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajr, yaitu 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur 6, 2 rakaat ba'diyah maghrib 8, 2 rakaat ba'diyah isya 10, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhr." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhr wa raka'ataini ba'da dhuhr." Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kana sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah waktu di mana aku tidak masuk ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku mengetahuinya karena dikabarkan oleh Hafsah, dan Hafsah adalah saudari kandung beliau yang merupakan salah satu dari istri Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berdua merupakan putra dan putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar dari satu sisi adalah sahabat dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari sisi lain juga sebagai mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istri beliau Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annahu kana idza tala'a al-fajr wa adzana al-muadzin shalla rak'atain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk waktu fajar dan muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau melakukan salat 2 rakaat qabliyah fajar. Juga datang di dalam Sunan Abu Daud yang menyebutkan bahwa untuk salat zuhur, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan dia dari api neraka Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita simak barusan menerangkan kepada kita keutamaan menjaga salat sunnah rawatib, yang sebagiannya ada qabliyah dan ba'diyah ya, dan sebagiannya hanya qabliyah tidak ada ba'diyah ya, dan sebagiannya hanya ba'diyah tanpa qabliyah. Bahwasanya keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan untuknya adalah Allah membangunkan sebuah rumah di dalam syurga. Apabila dalam sehari dia menjaganya, maka di hari itu Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Kalau di dalam sebulan dia hampir setiap hari menjaganya karena memang tidak musafir, maka sudah 30 rumah yang Allah Jalla wa Ala bangunkan untuk. Dan Allah Maha luas akan keutamaan dan rahmatnya. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya 12 rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, itu dijelaskan oleh Ummu Habibah 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur 6, 2 rakaat ba'diyah isya 8, 2 rakaat ba'diyah maghrib 10, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Semuanya menjadi 12. Kesimpulan lainnya yang dapat kita ambil dari beberapa hadis dan riwayat yang telah kita simak barusan adalah bahwasanya qabliyah dan ba'diyah zuhur itu bisa 2, bisa juga 4-2 atau 4-4. Namun yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah 4-2. Sebagaimana hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhur. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Dan seandainya seseorang melakukan qabliyah dan ba'diyah zuhur, qabliyah hanya 2
dan ba'diyahnya juga 2, maka ini juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang kita simak tadi, yang mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhr. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Maka untuk qabliyah dan ba'diyah zuhur seperti kita sebutkan barusan, ada 3 caranya, dan ketiga-tiganya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 2 qabliyahnya dan 2 ba'diyahnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kedua qabliyahnya 4 dan ba'diyahnya 2. Dalilnya adalah hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan di dalam hadis Aisyah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Cara yang ketiga adalah di luar Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan man hafaza ala arba'in qabla zuhur wa arba'in ba'daha haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menjaga, haramallahu alaihi an-nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan untuknya neraka. Ini 3 riwayat, ketiga-tiganya sahih dan seseorang boleh melakukan mana saja. Dan yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah 4 qabliyahnya dan 2 rakaat ba'diyahnya. Hadis-hadisnya tadi cukup jelas. Kalau ada yang bertanya, kalau kita melakukan 4 rakaat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, bagaimanakah cara kita melakukannya? Apakah 2 rakaat? Ya, setiap 2 rakaatnya kita salam, kemudian 2 rakaat lagi. Ataukah 4 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 kali atau 2 kali salam? Maksudnya 1 kali salam kan 2 kali ya salam ya. Ataukah 4 rakaat tetapi caranya sama persis dengan zuhur, asar dan isya? 2 tasyahud dan 2 salam. Ada 3 pendapat di kalangan fuqaha dalam bab ini. Salah satu dari 3 cara tersebut apabila kita melakukannya maka itu dibenarkan. Karena ketiga-tiganya dibolehkan, hanya saja ulama khilaf manakah yang lebih afdal dari 3 cara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari 3 cara tersebut yang paling afdal adalah 2-2. Dia salat 2 rakaat dulu, kemudian salam, setelah itu 2 rakaat lagi. Kenapa ini menjadi lebih afdal? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Pemahamannya bahwa hukum asal salat yang lebih dari 2 rakaat itu dilakukan 2-2. Demikian pendalilannya. Dan sebagian ulama berdalil dengan tambahan lafaz pada riwayat lain yang disahihkan oleh sebagian ulama. Setelah Nabi mengatakan salatul lail, Nabi juga mengatakan wan nahar, salat malam dan siang, 2 rakaat 2 rakaat. Namun penambahan siang di situ yang rajih, sanad yang dhaif. Alasan berikutnya kenapa 2 rakaat menjadi lebih afdal, karena lebih banyak ibadahnya. Tasyahudnya menjadi dua kali, ya, salamnya menjadi 2 kali dengan 4 kali salam ke kanan sekali, ke kiri sekali menjadi 2, kemudian di rakaat 2 berikutnya ada 2 salam, semuanya menjadi 4 salam. Dan zikirnya akan menjadi lebih banyak serta doanya, maka menjadi lebih afdal. Kalau ada yang bertanya, bukankah suatu ibadah itu tidak mesti karena lebih banyak menjadi lebih afdal dari yang tidak banyak? Nah, kalau itu tidak ada dalilnya. Ya, kalau ada dalilnya maka tentunya yang banyak lebih besar dan lebih utama pahalanya daripada yang tidak banyak, jika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dan di sini ada dalilnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Tetapi jika seorang melakukannya 4 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 kali salam, maka ada hadisnya, hadis Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan Nabi pernah salat 4 rakaat antara adzan dan iqamah asar dengan 1 tasyahud dan 1 kali salam. Dan itu bukan rawatib, tetapi salat sunnah yang tidak beliau jaga seperti menjaga rawatib.
Kalau ada yang bertanya, bolehkah melakukan salat sunnah antara adzan dan iqamah selain dari rawatib? Selain dari rawatib berarti apa? Salat antara adzan dan iqamah, salat asar, dan juga salat antara adzan dan iqamah pada salat maghrib dan isya. Jawabannya, na'am, dianjurkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainal adhanaini shalah, inna bainal adhanaini shalah, inna bainal adhanaini shalah." Sesungguhnya antara adzan dan iqamah itu ada salat. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah itu ada salat. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah itu ada salat. Sebanyak 3 kali Nabi mengulang-ulanginya, menunjukkan penekanan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, liman sya, bagi siapa saja yang mau melakukannya. Berapa jumlahnya? Tanpa batas. Dan secara umum selain 5 waktu terlarang salat adalah waktu salat sunnah mutlak. Dan salat sunnah mutlak tidak ada batasan rakaatnya dengan jumlah yang genap, bukan ganjil. Selain 5 waktu yang terlarang salat sunnah mutlak adalah waktu salat sunnah mutlak. 5 waktu terlarang salat sunnah mutlak telah kita bahas, yaitu ba'da subuh, kemudian di saat matahari sedang terbit, yang kedua di saat matahari berada di tengah-tengah langit, hadis Amr bin Abbasah riwayat Imam Muslim, yang keempat setelah salat asar, dan yang kelima di saat matahari sedang terbenam. Nah, dari 5 waktu terlarang salat sunnah mutlak ini, 2-nya yang paling keras, yaitu di saat yang pertama di saat matahari sedang terbit, karena Nabi mengatakan saat itu syaitan terbit dan adanya orang-orang yang menyembah matahari. Yang kedua yang paling keras dari 5 waktu terlarang tersebut adalah di saat matahari terbenam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, maka jika seseorang sambil menunggu iqamah antara adzan dan iqamah salat asar, antara adzan dan iqamah salat maghrib dan isya, maka disunahkan dia memperbanyak salat sunnah. Ya, boleh 2 rakaat, boleh 4, namun bukan rawatib. Apabila ada yang bertanya, apa perbedaan antara salat sunnah rawatib dengan salat sunnah yang bukan rawatib, seperti antara adzan dan iqamah salat asar, maghrib dan isya? Jawabannya, kalau rawatib Nabi SAW tidak meninggalkannya kecuali karena safar dan sakit. Nah, Nabi tidak meninggalkannya kecuali karena safar dan sakit. Sementara salat sunnah yang bukan rawatib seperti antara adzan dan iqamah salat asar, maghrib dan isya, Nabi terkadang melakukannya, para sahabat terkadang melakukannya dan terkadang tidak melakukannya. Mereka tidak menjaganya seperti menjaga rawatib yang dianjurkan oleh Nabi secara khusus tadi. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat di dalam sehari, ya, setiap harinya, maka akan Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga, yang menunjukkan anjuran untuk menjaganya setiap hari. Bahkan tidaklah Nabi SAW terluput dari salat sunnah rawatib karena suatu udzur seperti melayani tamu, kecuali beliau akan mengqadha'nya. Di dalam Sunan Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengqadha' ba'diyah zuhur setelah selesai salat asar karena menjamu tamu setelah zuhur. Dan ini menerangkan kepada kita bahwasanya kita di dalam beribadah harus memahami fikihnya. Terkadang sebagian orang menolak tamu dengan alasan saya sedang sholat duha. Ya, dia tidak bisa menempatkan antara ibadah yang waktunya terbatas, ya, dan harus disegerakan dengan ibadah yang waktunya masih bisa diqadha dan ditunda, atau ibadah-ibadah yang dia ada kaitannya dengan hak manusia, ya, dengan ibadah-ibadah yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Di sini Nabi SAW terluput meninggalkan ba'diyah zuhur karena menjamu tamu, sehingga beliau mengqadha'nya setelah selesai salat asar. Nah, karena ada sebagian orang karena semangatnya beribadah, ya, dia, ya, alasannya tidak menerima tamu, saya sedang salat duha. Ada juga saya setelah salat maghrib, ya, saya ada ba'diyah, tidak menerima tamu. Sementara Nabi SAW pernah meninggalkan ba'diyah zuhur karena tamu dan mengqadha'nya setelah selesai salat asar. Dan Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi tercinta kita untuk memuliakan tamu.
Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, apa hukum salat sunnah rawatib di dalam safar? Walaupun ini telah kita singgung secara ringkas di awal bab salat sunnah ini. Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak pernah salat rawatib di dalam safar kecuali qabliyah subuh. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma selesai melakukan salat zuhur dengan qasar 2 rakaat, beliau melihat ada beberapa jamaah berdiri untuk melakukan salat sunnah. Berdiri ingin melakukan salat sunnah. Beliau pun bertanya, mau ngapain mereka? Maka ada yang menjawab, mereka ingin salat sunnah ba'diyah. Wahai Abdullah bin Umar, dan saat itu sedang safar di Mekah. Kata beliau, seandainya ada ba'diyah dan qabliyah di dalam salat ketika safar, maka tentunya salat yang 4 rakaat tidak dipangkas menjadi 2 rakaat. Ini yang wajib saja, ya, salat sunnah wajib yang 4 rakaat saja dipangkas menjadi 2. Seandainya ada qabliyah dan ba'diyah lagi, maka tentunya yang 4 rakaat tidak akan dipangkas. Ini justru dipangkas untuk memberikan keringanan kepada muslim yang sedang safar, karena keumuman orang safar butuh istirahat, ya, dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam hadis yang sama, aku telah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Aku tidak melihat mereka salat lebih dari 2 rakaat. Ya. Zuhur, asar, dan isya. Tidak melakukan 4 rakaat dan tidak melakukan lebih dari itu dengan melakukan qabliyah dan ba'diyah. Kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau ada yang bertanya, sayang waktunya Ustaz, sayang pahalanya, maka Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Apabila seorang hamba jatuh sakit atau dia safar, maka dituliskan untuknya pahala-pahala yang merupakan rutinitasnya, walaupun dia tidak melakukannya karena safar dan sakit. Yang ketiga, yang paling afdal itu adalah melaksanakan dan atau apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu lebih afdal daripada melakukannya sementara Nabi tidak melakukannya. Nah, kecuali salat qabliyah subuh dan witir. Nah, tetapi kalau seseorang misalkan safar dan dia umroh Mekah di Madinah, ya, pada zuhur, ya, dari mau keluar langsung masih crowded di pintu-pintu masjid, sambil nunggu istrinya juga belum tentu udah di luar di halaman masjid, maka dia boleh saja melakukan salat sunnah setelah itu dengan niat sunnah mutlak. Sunnah mutlak, bukan ba'diyah. Sebagian orang mengira bahwasanya yang sunnah di dalam safar itu tidak melakukan rawatib kecuali qabliyah maghrib. Sebagian orang mengira itu safar biasa. Kalau safar umroh dan haji tidak demikian. Justru hadis-hadis tersebut pada safar haji dan umroh Nabi. 16 hari Nabi di Mekah tidak melakukan rawatib kecuali qabliyah subuh. Nah, dan beliau di tanah suci, kecuali witir, ya, atau salat sunnah mutlak atau duha. Demikian juga di Mina, ketika jamaah haji diperintahkan untuk salat 4 rakaatnya dengan qasar tanpa menjamak, dan Nabi tidak melakukan salat sunnah rawatib sebelumnya dan setelahnya kecuali qabliyah subuh, dan Mina masih tanah suci. Nah, karena sebagian jamaah umrah mengira bahwa tidak menjaga rawatib di dalam safar itu kalau safarnya bukan haji dan umrah. Justru, ya, hadis-hadisnya adalah safar haji dan umrah yang Nabi lakukan. Seperti 16 hari Nabi di Mekah ketika haji wada', beliau tidak melakukan rawatib kecuali qabliyah subuh. Ya, adapun witir yang tentunya dalil khusus, ya, beliau tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan safar, bahkan di atas keenggangan sekalipun beliau melakukan witir. Baik.
Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, dan ini menerangkan kepada kita bahwa agama ini bukan dengan logika tetapi dengan dalil. Kalau dengan logika, orang yang melakukan lebih afdal dari yang tidak melakukan, karena dia telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh selainnya. Dia lebih lelah daripada selainnya. Tetapi agama bukan dengan logika. Agama dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan siapa yang lebih banyak ibadahnya, amalannya, siapa yang lebih capek, siapa yang lebih lelah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan ucapan seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Fudail bin Iyadh rahimahullah. Beliau mengatakan ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ibadah itu menjadi lebih afdal ya tatkala seseorang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini terkait rawatib. Ini terkait salat rawatib pada 5 waktu salat sehari dan semalam. Baik, berikut ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita lanjutkan dengan bahasan salat witir. Al-mas'alatul khamisah, poin yang kelima. Hukmu salatil witr, hukum salat witir. Beliau mengatakan hukmuhu sunnatun muakkadah. Salat witir hukumnya sangat ditekankan. Sunnah muakkadah ini bukan lagi sunnah biasa, ya, tetapi sudah mendekati wajib. Oleh karena Nabi dalam keadaan sakit sekalipun tidak meninggalkan witir. Di dalam safar sekalipun beliau melakukannya. Bahkan di saat beliau sedang di atas tunggangan juga melakukannya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala ba'irihi yumi'u bi ra'sihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan salat witir dan beliau di atas tunggangannya. Bagaimana cara beliau melakukan? Dengan mengimak kepalanya. Imak itu dengan menggerak-gerakkan kepalanya. Tidak perlu begini, tidak perlu begini, ya, tidak perlu membungkuk, ya, seperti rukuk dan sujud, kecuali itu pada salat wajib di atas tunggangan. Memang ya, kalau itu ya, semua yang wajib dan mampu kita lakukan harus kita lakukan. Ya, ketika kita melakukan salat wajib di dalam pesawat, di dalam mobil atau di atas tunggangan. Tetapi terkait salat sunnah ada hadis khusus dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan yumi'u bi ra'sihi. Dahulu Nabi seringkali salat witir di atas tunggangannya dengan menggerak-gerakkan kepalanya. Nah, dan tidak harus menghadap ke kiblat. Namun syaratnya dia safar. Sebagian ulama yang lain mengatakan walaupun tidak di safar dengan syarat dia di dalam kendaraan, tetapi yang rajih itu hanya untuk orang yang safar. Antum sedang di tol, ya, sendirian di mobil, daripada melamun, ya kan, daripada banyak bisikan-bisikan syaitan di dalam hati atau terbawa ngantuk. Kalau dibawa salat bisa lebih tenang, lebih tentram hati, ya, ngantuk pun hilang. Antum sambilnya lebih bisa dengan menggerak-gerakkan kepala, ya. Allahu akbar. Baca istiftah, ya. Kemudian isti'adzah, basmalah, alhamdulillah, kemudian surat Allahu akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar, dan seterusnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Suatu ketika beliau melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat sunnah di atas tunggangannya, ya, tidak menghadap ke kiblat. Beliau pun memperkarakannya, gimana untuk salat sunnah tanpa menghadap ke kiblat? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu. Wahai Muhammad bin Sirin, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Lihat ringannya pendalilan para sahabat, bukan berfilsafat dan bukan bersilat lidah. Dalilnya aku melihat Rasulullah melakukannya.
Ya, dalilnya Rasulullah bersabda, bukan logika ya semata. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ya, antara dalil yang menunjukkan bahwa salat witir itu sangat ditekankan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witr yuhibbul witr. Hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah itu ganjil maha esa, mencintai salat witir. Namun jangan disalahpahami dari hadis ini, kata sebagian para ulama, berarti setiap kali kita ingin melakukan sesuatu maka lakukanlah dengan jumlah yang ganjil, karena Allah maha ganjil maha esa. Tidak, kecuali ada dalil khusus yang menganjurkan harus ganjil. Misalkan antum ingin minum, ada dalil khusus memang setiap 3 kali minuman Nabi baru tarik nafas. Namun bukan berarti antum kias setiap makan, usahakan kalau mau berhenti jumlah suapannya jadi ganjil. Dengan dalil ini Allah ganjil, Allah mencintai setiap yang ganjil. Untuk mengatakan setiap perkara itu dianjurkan ganjil, itu butuh dalil khusus lagi. Dalil lainnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witr yuhibbul witr. Wahai ahlul golongan Al-Quran, jagalah salat malam, salat witir, karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala maha witir, maha esa, mencintai setiap witir. Ini menerangkan kepada kita ciri khas penghafal Al-Quran adalah salat malam, salat witir. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktunya, atau bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau witir yang minimalnya 1 rakaat itu hukumnya wajib. Walaupun itu pendapat yang lemah, tetapi ada sebagian ulama sampai-sampai berpendapat witir itu wajib. Dan bahkan sebagian ulama hadis seperti Imam Ahmad ketika ditanya tentang seorang ahli hadis yang tidak melakukan salat witir, kata beliau tidak pantas diambil ilmunya. Karena dia muhadis. Ditanyakan kepada beliau ada muhadis yang tidak salat witir, kata beliau tidak pantas diambil ilmunya. Kalau tidak salat witir bukan tidak salat 11 rakaat, dia tidak witir yang minimalnya adalah 1 rakaat. Artinya karena guru itu lebih dari tentang menyampaikan maklumat yang dia miliki. Seseorang berguru kepada seseorang itu bukan sekedar tentang dia berilmu ataukah bukan, tetapi juga tentang dia dapat dijadikan panutan ataukah tidak dari sisi ibadah dan akhlaknya. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad ada ahli hadis yang tidak salat witir, kata beliau tidak perlu diambil hadis darinya. Masih banyak ahli hadis lainnya yang lebih pantas diambil hadis darinya. Kalau witir aja dia tidak salat, apalagi salat yang lain. Karena witir dia bisa melakukannya walaupun hanya 1 rakaat. Kemudian kata beliau, waktunya adalah ma baina salatil isya wa salatil fajr. Waktunya adalah antara salat isya dan waktu fajar, waktu subuh. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan dari para ulama. Karena sabda Nabi SAW, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah telah memberikan untuk kalian, menambahkan untuk kalian salat yang lebih baik daripada onta merah. Onta merah di masa jahiliyah adalah simbol kekayaan. Tidak semua pemilik onta punya onta merah. Simbol kekayaan adalah onta merah. Kalau hari ini simbol kekayaan apa? Punya jet pribadi ya, betul. Jet pribadi. Antum semua belum kaya berarti, belum punya jet pribadi. Bukan berarti nggak punya jet pribadi berhak dapat zakat atau mobil sport lah, kan? Sudah dikategorikan kaya. Nah, antum bayangkan kalau setiap malam antum kehilangan 1 jet pribadi, kehilangan miliaran rupiah. Kira-kira bangun dari tidur antum menyesal nggak jemaah? Setiap malam kehilangan 2 miliar uang. Gimana perasaan antum? Anteng-anteng saja, malam besok anak bakal menghilangkannya lagi atau bagaimana? Setiap malam antum kehilangan 5 miliar. Setiap malam kehilangan 1 jet pribadi. Setiap malam kehilangan 1 mobil sport. Pasti saya kira semua orang menyesal. Bahkan mungkin istri menjadi
kambing hitamnya, menjadi korban amarahnya. Tapi kita tidak sadar jamaah, terkadang berminggu-minggu kita kehilangan sholat witir yang lebih afdal daripada dunia beserta isinya, lebih mahal daripada dunia beserta isinya, lebih mahal daripada unta merah. Nabi mengatakan salatul witir ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Salat witir yaitu salat witir yang waktunya antara isya dan fajar. Apabila waktu fajar telah masuk, maka tidak ada lagi witir. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu ada dua. Fa idza khashiya ahadukumus subh shalla rak'atan wahidah. Kalau dia khawatir sudah masuk waktu subuh, hendaknya dia lakukan satu rakaat tutirul ma qad shalla, yang mengganjilkan, mewitirkan semua salat yang telah ia lakukan. Pertanyaannya, apabila seseorang melakukan salat maghrib dan isya jamak takdim, bolehkah dia langsung salat witir setelah selesai salat isya dan maghrib takdim dengan jamak takdim? Tergambar nggak? Antum musafir, antum musafir kan boleh jamak. Ya musafir, waktu maghrib antum langsung salat maghrib, selesai maghrib iqamah langsung salat isya 2 rakaat. Nah, di waktu normal tentunya itu masih maghrib, waktu maghrib buat orang lain. Tapi antum udah selesai salat isya karena melakukan maghrib dan isya jamak takdim. Pertanyaannya, apakah sudah boleh antum melakukan salat malam, salat witir? Paham pertanyaannya? Baik, apa jawabannya? Yang boleh apa dalilnya? Kalau nggak boleh apa dalilnya? Atau alasan ilmiahnya? Boleh bang? Boleh. Alasannya bang? Karena selesai salat isya. Berarti kaidahnya salat witir itu bukan berkaitan dengan waktu isya, tetapi berkaitan dengan salat isya dan subuh. Betul? Baik, berarti kalau berkaitan dengan salat isya, barang siapa yang telah melakukan salat isya, dia udah boleh witir. Walaupun waktu isya belum masuk, karena dia melakukan jamak maghrib dan isya jamak takdim. Dan apabila dia belum salat isya, berarti dia belum boleh witir, begitu? Berarti kalau dia belum salat isya, jam 10 belum salat isya, pulang telat, ya, salat, ya, dari Priok pulang ke rumah, ya, ba'da maghrib berangkat di sini setelah salat maghrib, macet, jam 10 dia masih di tol, berarti sebelum dia salat isya belum boleh salat witir? Hah? Begitu? Kalau syaratnya setelah salat isya. Tapi kalau syaratnya setelah masuk salat isya, antum tidak boleh salat witir, walaupun belum selesai melakukan salat isya. Ada dua pendapat memang di kalangan ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwa salat witir itu bukan dengan selesai tidaknya salat isya, tetapi dengan sudah masuk belumnya waktu salat isya. Apabila waktu salat isya belum masuk, walaupun anda sudah melakukan salat isya karena jamak takdim sebagai musafir, kita belum boleh melakukan salat witir. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan keumuman bahasa Nabi, salat malam. Malam yang dimaksud di sini adalah keumuman malam. Malam yang khusus, bukan keumuman malam yaitu setelah masuknya waktu maghrib, tetapi malam khusus yaitu setelah salat isya. Alasan mereka yang kedua, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi dan para sahabat yang pernah salat witir sebelum masuk waktu salat isya, karena beliau sudah melakukannya jamak takdim. Padahal Nabi banyak melakukan safar, ya, banyak melakukan safar, dan banyak riwayat menyebutkan beliau melakukan jamak takdim ketika di Tabuk, ya, 20 hari lamanya. Tetapi tidak ada riwayat menyebutkan beliau pernah salat witir sebelum masuk waktu salat isya karena sudah melakukan maghrib dan isya jamak takdim. Ini pendapat yang pertama, dan ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Maliki, Imam Malik, gurunya Imam Ahmad, ya, dan pendapatnya Hambali. Sebaliknya, yang tidak boleh tadi Maliki, pendapat yang membolehkan adalah pendapat Syafi'i dan Hambali, bahwa dia boleh salat witir setelah selesai salat isya
dari jamak antara maghrib dan isya jamak takdim meskipun waktu isya belum masuk. Kenapa? Karena keumuman hadis tadi. Nabi menyebutkan tadi ma baina salatil isya ila tulu'i al-fajr. Letaknya antara salat isya dan salat subuh. Nabi tidak mengatakan antara waktu isya, tetapi beliau mengatakan antara salat isya. Kalau ada yang berkata tapi riwayat tidak ada yang menyebutkan melakukannya, maka kita katakan sumber hukum itu tidak hanya dari perbuatan Nabi, tetapi juga dari ucapan beliau. Contohnya salat tahiyatul masjid, Nabi tidak pernah melakukan salat tahiyatul masjid seumur hidupnya, tetapi ada ucapan beliau yang menganjurkannya. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu riwayat Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk kecuali telah salat dua rakaat. Dan tidak mungkin juga beliau tahiyatul masjid, karena begitu beliau masuk masjid, beliau langsung jadi khatib naik mimbar, atau beliau langsung jadi imam, dan beliau salat sunnah qabliyah di dalam rumahnya, tidak masuk ke masjid kecuali sebagai imam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, yang rajih adalah boleh. Tetapi kalau seorang ingin lebih selamat keluar dari khilaf dan dia tidak harus langsung melakukannya ya setelah jamaah takdim dan sebelum masuk waktu salat isya, dan masih memungkinkan dia dan tidak lelah, ya lebih baik dia melakukan setelah masuknya waktu salat isya, keluar dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Beberapa bab yang tersisa dari bab witir dan salat malam ini insyaallah kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, salat sunnah subuh misalnya. nah, Salat subuh di rumah, ya. Rumah, kemudian 2 rakaat. Setelah itu kita ke masjid, sampai di masjid itu ada kita kan harusnya sholat 2 rakaat juga saya sholat yang masjid kita sholat ada sunnahnya. Nah, kira-kira kalau sudah 2 menit menjelang sholat subuh itu baiknya gimana Ustaz? Apakah kita sholat di rumah atau kita segera ke masjid saja untuk sholat? ahsan, barakallahu. Pertanyaan cukup bagus dan dialami oleh banyak kita ya, terkhusus masjid-masjid yang space waktu antara adzan dan iqamah itu terlalu pendek. Kalau kita ke masjid nggak kebagian waktu untuk salat qabliyah subuh. Ya, kalau kita salat qabliyah subuh di rumah terkadang kita agak masbuk. Tapi kalau 2 menit hampir kayaknya jarang dia kalau cuma 2 menit ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang setiap waktu kalau kita begitu selesai adzan langsung jalan, pasti nggak kebagian qabliyah. Sementara kalau kita qabliyah subuh dulu di rumah, kemudian baru pergi, kita akan mendapatkan salat berjamaah walaupun masbuk, maka lebih baik subuh dulu, qabliyah subuh dulu. Yang penting kita mendapatkan jamaahnya. Wallahu taala alam bishawab, ilmu inallah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pertanyaan yang pertama, apakah ada batasan menggabungkan niat sholat sunnah, misalnya tahiyat masjid, Ahsan, masya Allah. Rawatib, yang pertama. Yang kedua, bisa kita lagi sedang safar, perjalanan pulang dari safar, dari Merak ke Jakarta, rumah kita di Jakarta Timur misalnya. Di jam maghrib kita sudah sampai masuk ke Jakarta, tapi masih Jakarta Barat, masih di rest area gitu. Kita sholat maghrib, tapi belum nyampe rumah karena rumah kita di Jakarta Timur misalnya. Apakah di sholat maghrib tadi kita masih boleh menjamak sholat atau seperti itu? Kalau tahu seperti apa? Ahsan, barakallahu fi. Adapun yang pertama tadi terkait apa tadi yang pertama? Nah, hukum menggabungkan niat untuk sekian salat sunnah. Memang di dalam pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah dibahas bahasan ini dengan judul bab at-tadakhul fi niyat atau tadakhulul a'mal fi niyat atau tadakhulul niyat fil a'mal. Hukum menggabungkan niat untuk sekian amalan. Para ulama membolehkan dengan syarat idza kanat min jinsin wahid. Apabila jenis-jenis ibadah tersebut masih sama jenisnya. Sunnah dengan sunnah. Tapi wajib dengan sunnah tidak boleh. Ya, dia sholat subuh sekaligus dia niatkan itu qabliyah subuh yang belum dia lakukan. Ya, dia sholat sunnah 2 rakaat duha sekali dia niatkan untuk subuh yang tadi dia
tinggalkan, terluput karena tidur. Tapi bolehnya hanya antara sholat sunnah dengan sholat sunnah yang jenisnya sama. Misalkan dia masuk ke masjid antara adzan dan iqamah, dia belum qabliyah subuh, maka dia qabliyah subuh atau qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, isya, ya, atau ke asar yang bukan rawatib, sekaligus dia niatkan itu sebagai tahiyatul masjid. Ini boleh. Kenapa? Karena semuanya sunnah. Yang kedua, yang Nabi maksud kita dari kita ketika masuk ke dalam masjid adalah intinya kita tidak duduk kecuali udah sholat minimal dua rakaat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Oleh karena bahasa Nabi bukan tahiyatul masjid. Itu istilah yang disebutkan oleh para ulama agar kita mudah menghafalnya. Bahasa Nabi adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk kecuali dia telah salat dua rakaat. Justru kalau seseorang masuk ke dalam masjid, khususnya pada salat subuh, ya, dia salat lebih dari 2 rakaat, dia niatkan ini 2 rakaat qabliyah, ini 2 rakaat tahiyatul masjid, sebagian ulama justru mengingkarinya. Kenapa? Karena Nabi telah melarang tidak boleh ada salat antara adzan dan iqamah fajar kecuali 2 rakaat sunnah fajar. Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menegur seseorang yang salat sunnah lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah subuh. Beliau menegurnya, kemudian orang tersebut mengatakan, Allahu adzabani bis salah. Apakah mungkin Allah mengadab aku karena salat? Berarti sebagian orang ketika ditegur, di situ bukan salawat zikir ya, tapi zikir situ konteksnya ini. Sebagian orang langsung berarti saya akan masuk neraka gara-gara salawat kepada Nabi. Ini namanya bersilat lidah. Wahai Sa'id bin Musayyib, mungkinkah saya akan diadab oleh Allah karena saya salat? Maka beliau mengatakan Allah tidak akan menyiksa anda karena anda salat, tetapi Allah akan menyiksa anda karena anda melanggar sunnah Nabi SAW. Nah, maka dia bisa masuk ya salat niat sekaligus tahiyatul masjid dan qabliyah subuh. Seandainya dia cuma niat qabliyah subuh, itu sudah mencakup tahiyatul masjid, karena yang intinya seseorang tidak duduk kecuali sudah salat minimal 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid, kecuali dia di rumah udah salat qabliyah, datang ke masjid, space waktu masih 5 rakaat, kan nggak mungkin berdiri nunggu aja berdiri ya nunggu iqamah. Maka di sini dia boleh melakukan salat sunnah lagi tahiyatul masjid. Apakah terkena larangan melakukan salat sunnah lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah? Tidak. Kenapa? Karena ini dzatul asbab. Ada sebabnya, karena masuk ke dalam masjid, sebagaimana seseorang ya boleh melakukan tahiyatul masjid ketika dia masuk ke dalam masjid ba'da subuh ya atau ba'da asar. Kenapa? Karena yang terlarang adalah salat sunnah mutlak, bukan dzatul asbab, dikarenakan sebab. Adapun pertanyaan kedua tadi, apabila seseorang dari Merak safar pulang ke Jakarta, tempat tinggal di Jakarta Timur, kemudian begitu sampai di rest area Jakarta Barat atau Jakarta lainnya, waktu maghrib tiba, maka bolehkah setelah salat maghrib menjamak isya lagi dan mengqasarnya? Ini masuk ke dalam bahasan fikih dalam seputar safar. Kapankah hukum safar itu bermula? Ya, artinya mulai boleh dilakukan dan diambil, dan kapankah berakhir? Ya, berawalnya para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau puasa sunnah semenjak dia udah berniat, walaupun masih dalam rumah. Ini enak juga pendapat ini nih. Disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya oleh Ibnu Rushd. Pendapat yang kedua mengatakan bukan semenjak dia berniat untuk safar. Kalau dia sudah pasti ingin berangkat, udah ada persiapan, tinggal berangkat. Pendapat yang ketiga, kalau dia sudah keluar dari rumahnya dan sudah berada di sebuah jarak di mana bangunan keumuman daerahnya itu sudah tidak terlihat lagi, maka di saat itu dia baru boleh mengambil keringanan-keringanan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang yang safar. Demikian juga ketika mau pulang. Kapan berakhirnya rukhsah safar baginya? Tatkala dia sudah berada di sebuah jarak di mana di jarak tersebut bangunan, keumuman bangunan di tempatnya itu sudah mulai terlihat. Nah, apabila di Jakarta Barat bangunan Jakarta Timur belum terlihat, seandainya dalam kondisi normal ya, maka masih boleh seseorang mengambil keringanan safar.
Misalkan ini, dia pulang dari luar negeri sampai Soekarno-Hatta, ya, dan dia tinggal misalkan di Priok atau tinggalnya di Tanah Abang, tinggalnya di Bintaro, ya. Kalau dia sekedar ke Soekarno-Hatta untuk menjemput tamu, dia nggak boleh mengambil kerumunan safar karena dia bukan musafir, masih mukim. Tapi apabila dia ke Soekarno-Hatta untuk terbang ke Amerika, ke Saudi atau yang lain yang sudah jaraknya safar, maka dia sudah boleh mengambil keringanan safar. Demikian juga ketika dia pulang. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Masih ada yang lain jemaah? Maaf, fadhal. Itu beliau duluan setelah baru Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit buat topik mengenai tentang belajar salat syuruk. Kalau kita belajar pada hadisnya, Sahih atau lainnya, bagaimana kita menamakan hadis tersebut? Karena ini kan pahalanya satu minggu lah, seperti pahala tidak sempurna. Bagaimana kita mengikuti hadis dan mendapatkan Sahih dan doa tersebut? Baik, barakallahu fiik. Syuruk ya juga disebut dengan isyarak, dan itu bahasa dari ulama fikih, ya, bukan bahasa hadis. Ya, bahasa ulama fikih, mereka mengistilahkan salat tersebut sebagai salat syuruk atau isyarak karena saat itu matahari sudah syuruk. Syuruk itu bukan terbit, keliru menerjemahkan terbit. Ya, justru di saat terbit kita nggak boleh salat. Syuruk itu setelah terbit. Ya. Syuruk itu artinya terpancar. Kenapa dikatakan syuruk? Karena cahaya matahari saat itu sudah terpancar di seluruh bumi, sehingga setiap orang kita jumpai sudah jelas bentuk wajahnya, tidak seperti orang yang baru selesai sholat subuh, wajah orang lain masih remang seperti dalam beberapa hadis menyebutkan, kami selesai sholat subuh dan kami melihat orang yang di samping kami masih dalam badan remang-remang, tidak terlihat jelas karena di masa itu nggak ada listrik kan. Nah, terkait keutamaan sholat syuruk disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi SAW di dalam hadis tersebut menyebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian bertahan di tempat salatnya, itu yang rajih tempat salatnya itu adalah masjid, nggak harus di tempat di situ ya, dia nggak boleh geser sedikit pun. Kemudian dia setelah salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, bukan di saat ya, setelah terbitnya matahari, falahu ajru hajjatin au umrah, baginya pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Tentunya untuk mengatakan hadis ini dhaif bukan karena nggak mungkin dong, besar banget pahalanya sementara cuma 2 rakaat salat sunnahnya, itu bukan alasan mendhaifkan sebuah hadis. Seandainya hadis yang sahih, seandainya pahala yang disebutkan lebih dari itu, kita juga akan mengatakan benar. Memang para ulama khilaf tentang sanad hadis ini. Sebagian ulama mensahihkannya karena beberapa rawi yang mereka perkarakan di dalam sanadnya, tetapi sebagian ulama hadis lainnya mensahihkannya. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ulama yang mendhaifkan hadis ini, mereka menegaskan bukan berarti salat syuruk itu tidak ada. Sepakat para ulama salat syuruk itu ada, cuma pahala yang sebesar ini yang tidak sahih. Oleh karenanya kalau kita buka sifat syama'ilun Nabi SAW, demikian juga para salaf, Nabi setelah salat subuh kebiasaannya tidak keluar dari masjid kecuali telah salat 2 rakaat. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tibyan menjelaskan adab-adab pembawa Al-Quran, bahwa kebiasaan para salaf itu setelah salat subuh mereka tidak meninggalkan masjid kecuali telah salat telah salat 2 rakaat. Dan salat syuruk yang rajih sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama, di antara Syekh bin Baz, adalah awal salat duha. Tidak ada bedanya syuruk dan duha. Ya, tetapi syuruk adalah duha yang pertama. Karena duha itu dari semenjak matahari, cahaya matahari telah terpancar ke seluruh bumi hingga beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur, di saat matahari berada benar-benar di tengah-tengah langit. Karena saat itu Amr bin Abasah ketika bertanya tentang salat duha, Nabi menjawab, ya, setelah terbitnya matahari silahkan kamu salat berapa, ini adalah waktu salat. Kemudian apabila matahari sudah di pertengahan langit, tsumma aqsir anis salat, berhentilah kamu salat.
dan itu kurang lebih 1 jam sebelum salat syuruk itu 1 jam setelah subuh, kata Syekh bin Baz. Dan larangan salat sebelum duhur itu 30 sampai 45 menit sebelum adzan duhur. Maka seandainya kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan dhaifnya hadis tersebut, bukan berarti salat syuruk tidak ada, karena salat syuruk masuk dalam kumpulan anjuran salat duha, dan perbuatan Nabi serta para salaf yang punya kebiasaan tidak meninggalkan masjid setelah selesai salat subuh kecuali telah melakukan 2 rakaat. Nah, barakallahu fik. Nah, Anda nggak tahu jam yang ada di keumuman masjid itu ketika syuruk bunyi tin 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 itu karena syuruk atau tulu'. Kalau terbit matahari namanya tulu', bukan syuruk. Ya, makanya Anda bilang tadi titit itu bunyi di saat matahari terbit atau setelah matahari telah memancarkan cahayanya. Kalau bunyi alarm tersebut karena cahaya matahari telah terpancar, berarti sudah langsung syuruk. Tetapi apabila alarm itu bunyi di saat matahari baru terbit, berarti tunggu dulu 10 sampai 15 menit. Tetapi seringnya Anda lihat di beberapa masjid itu bunyi bukan lagi di saat matahari terbit. Matahari udah terbit setengah jam sebelumnya. Tapi saat itu cahaya matahari sudah terpancar. Buktinya begitu kita keluar masjid nggak ada kegelapan sedikit pun lagi. Ya, dunia telah terang dengan cahaya putih dari matahari. Apalagi kalau masjidnya di tengah-tengah sawah, itu benar-benar terlihat. Ini menunjukkan bahwa alarm itu bunyi bukan di saat matahari terbit. Ini yang pengalaman yang Anda lihat beberapa masjid. Tetapi di saat matahari telah memancarkan cahaya putihnya di seluruh penjuru dunia. Wallahu taala alam bissawab wal ilmu. Cukup waktu istirahat antum kan? Ya, cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu semangat dan disiplin menjaga salat-salat sunnah yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.